Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya M. Rayhan Fareski dengan NPM 2551197. Dan saya Lamdekar Rizky Simbolon dengan NPM 2551206. Dan saya Kena Julian Syaban Jombang NPM 2551151. Baik, pada video ini kami akan mengajak kalian menganalisis secara kritis sebuah putusan yang mengguncang desain sistem pemilu Indonesia, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU-PUU-2024 tentang pemisahan pemilu. Ini menyentuh jantung sistem ketatanegaraan kita. Yuk kita bahas bersama. Sebelum kita memasuki ke analisis, kita perlu memahami dulu apa itu pemilu serentak dan kenapa MK sampai memutuskan untuk memisahkannya. Sejak pemilu 2019, Indonesia menerapkan sistem pemilu 5 kotak serentak. Artinya, dalam satu hari, rakyat memilih presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota sekaligus. Niatnya bagus, efisiensi, dan penguatan kotel efek dari pemenang efek bagi partai pemenang. Tapi dampaknya tragis. Ratusan petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan ekstrim. Beban logistik luar biasa dan kualitas pilihan demokratis pemilih pun terdistorsi karena isu nasional dan lokal campur aduk dalam satu momentum. Dari situlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU/XX11/2024 lahir. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu nasional yang mencakup presiden, DPR RI, dan DPD dipisahkan dari pemilu daerah yang mencakup DPRD dan kepala daerah. Ini adalah landmark decision, putusan bersejarah yang mengubah wajah sistem pemilu Indonesia secara fundamental. Nah, dari perspektif hukum tata negara, putusan ini sangat menarik dikaji gitu. HTN adalah cabang hukum publik yang mengatur struktur negara, pembagian kekuasaan, dan hubungan negara dengan warga negara. Asas utama HTN Indonesia ada beberapa negara hukum, kedaulatan rakyat, demokrasi Pancasila, pemisahan kekuasaan, dan otonomi daerah. Semua asas ini terdampak langsung oleh putusan MK. Bicara soal konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasca 4 kali amandemen adalah hukum tertinggi, dan justru dari amandemen ketiga tahun 2001 inilah Mahkamah Konstitusi lahir. MK diberi mandat sebagai Guardian of Constitution, yang artinya penjaga konstitusi. Tapi pertanyaannya, apakah dalam putusan nomor 135 ini MK sudah menjalankan mandat itu dengan tepat atau justru melampaui batas kewenangannya? Ini yang jadi perdebatan paling menarik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru nih guys, yaitu argumen pro dan kontra pada putusan kali ini. Saya mulai dari yang mendukung dulu, yaitu pro. Pertama, dari sisi kualitas demokrasi, dengan pemilu yang dipisah, pemilih bisa fokus isu lokal, tidak lagi tenggelam oleh dominasi isu nasional. Kepala daerah dipilih berdasarkan program nyata untuk daerahnya. Yang kedua dari sisi kemanusiaan, pemisahan ini merespon langsung tragedi kematian ratusan petugas KPPS. Ini bukan soal efisiensi semata, ini soal hak asasi manusia para penyelenggaraan pemilu guys. Tapi ada juga argumen yang mempersoalkan putusan ini, dan saya kira ini penting untuk kita sampaikan secara jujur dan berimbang. Pertama, soal anggaran. Memisahkan dua siklus pemilu berarti biaya negara berlipat ganda. Dana yang seharusnya untuk pembangunan harus dialihkan untuk dua gelombang pemilu. Kedua, soal political fatigue. Kejenuhan politik, frekuensi pemilu yang lebih tinggi berpotensi justru menurunkan tingkat
kehadiran pemilih, terutama di daerah yang partisipasinya sudah rendah. Dan yang paling fundamental atau yang mendasar, pertanyaan tentang batas kewenangan MK, pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur prinsip dasar pemilu, tidak merinci modelnya. Desain teknis sistem pemilu lazimnya masuk ke kategori open legal policy, wilayah kebijakan terbuka yang seharusnya jadi domain DPR dan Presiden sebagai pembentukan undang-undang. Ketika MK memutuskan hal yang ada di wilayah itu, muncul pertanyaan, apakah MK masih bertindak sebagai negatif legislator yang hanya membatalkan norma, atau sudah melangkah jadi positif legislator yang mengarah norma baru. Ini dilema klasik antara majoritan demokrasi versus konstitusional demokrasi. Dan jangan lupakan lembaga-lembaga independen yang paling terdampak langsung, KPU dan Bawaslu. Dua siklus pemilu terpisah, berarti mereka harus menggandakan kapasitas SDM, infrastruktur, dan anggaran operasional. BPK, KPK, dan Ombudsman pun harus meningkatkan pengawasan mereka. Putusan ini bukan hanya mengubah jadwal pemilu, ia mengubah seluruh ekosistem kelembagaan negara Indonesia. Suatu lagi yang menarik dari perspektif sistem pemerintahan. Selama ini, pemilu serentak menciptakan kotel efek di mana partai koalisi presiden terpilih ikut terangkat di DPR. Kalau pemilu dipisah, efek ini berkurang. Peta koalisi di daerah bisa berbeda dari peta koalisi nasional, dan ini bisa memperumit koordinasi antara pusat dan daerah dalam sistem presidensialisme koalisi kita. Jadi, apa kesimpulan kita? Putusan MK No 130/PUU 2024 adalah cerminan tegangan yang inherent dalam demokrasi konstitusional antara kedaulatan legislatif di satu sisi dan supremasi konstitusi di sisi lain. MK telah memilih untuk memprioritaskan perlindungan hak konstitusional atas pemilu yang berkualitas. Implikasinya melampaui sekedar teknis pemilu, guys. Ia menyentuh ekologi politik nasional, peta koalisi hubungan pusat daerah, dan kualitas representasi politik di semua tingkat. Dan kami punya beberapa rekomendasi, yaitu DPR dan Presiden perlu segera merevisi UU Pemilu serta partisipatif dan inklusif.